Halo semuanya, balik lagi bareng gue Kaiji. Jadi di konten kali ini gue bakal bahas anime yang kayaknya kalian udah pada tahu. Dan gue akuin gue emang agak telat nontonnya, yaitu Shoujo no Frieren. Menurut gue ini salah satu anime fantasi terbaik yang pernah gue tonton. Karena beda banget dari anime fantasi lain yang biasa kita lihat. Shoujo no Frieren ini ngasih kita cerita yang bakal bikin kita mikir tentang waktu, kenangan, dan apa arti hidup. Jadi, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita bahas. Oke, jadi buat yang mungkin belum tahu atau baru mau nonton, Shoujo no Frieren ini animenya digarap sama studio Madhouse yang emang udah terkenal bikin anime berkualitas tinggi. Anime ini rilis tahun 2023 dan genrenya itu fantasi, petualangan, drama, plus sedikit slice of life. Pokoknya ini bukan cuma sekadar tontonan, tapi pengalaman yang benar-benar beda. Frieren ini bukan cuma anime fantasi biasa bro. Ceritanya dalam banget, bikin kita mikir dan penuh emosi. Anime ini sukses muter balik ekspektasi kita tentang genre fantasi. Karena fokusnya itu di setelah petualangan selesai. Dan gimana waktu ngebentuk ingatan sama hubungan kita dengan orang lain. Ini benar-benar karya seni yang bikin hati tenang. Tapi juga bisa bikin kita mikir keras tentang betapa berharganya setiap momen dalam hidup kita. Makanya ini penting banget buat dibahas. Apalagi di tengah banyaknya anime isekai atau action yang gitu-gitu aja. Frieren ini bener-bener kayak angin segar yang beda banget. Ceritanya berlatarkan di dunia fantasi. Setelah Raja Iblis berhasil dikalahkan sama tim pahlawan yang isinya ada pahlawan manusia bernama Himmel, terus ada penyihir elf Frieren, prajurit kerdil Aizen, sama pendeta Heiter. Nah, cerita utamanya fokus ke Frieren, yaitu seorang elf yang umurnya udah ribuan tahun. Frieren ini unik banget. Dia udah hidup ribuan tahun, tapi buat dia petualangan 10 tahun bareng tim Himmel itu rasanya kayak sebentar doang. Dia sibuk sama sihirnya, sibuk belajar, jadi momen-momen kecil bareng teman-temannya sering dia lewatin begitu aja. Setelah 10 tahun petualangan mereka selesai dan Raja Iblis dikalahkan, mereka semua merayakan kemenangan dan akhirnya berpisah. Waktu terus berjalan, 50 tahun kemudian mereka berempat kumpul lagi buat ngeliat hujan meteor. Di sana, Frieren sadar kalau teman-temannya udah pada tua banget. Dan Himmel yang dulunya pemimpin mereka akhirnya meninggal dunia. Di pemakaman Himmel, Frieren ngerasain penyesalan yang dalam banget. Dia nyesel karena selama ini dia nggak ngertiin emosi manusia yang umurnya pendek. Dan nyesel karena nggak ngehargain waktu dan momen-momen yang dia lewatin bareng teman-temannya. Penyesalan inilah yang akhirnya bikin dia mulai perjalanan baru. Bukan buat ngalahin Raja Iblis lagi, tapi buat belajar memahami emosi manusia dan ngebangun hubungan baru. Sambil ngunjungin lagi tempat-tempat penuh kenangan lama dia bersama party pahlawannya dulu. Sebelum lanjut gue kasih peringatan, karena ada sedikit spoiler. Kalau kamu belum nonton, mungkin bisa ditonton dulu biar lebih seru. Tapi kalau penasaran, mari kita lanjut. Ini yang bikin Frieren beda banget sama anime lain. Kebanyakan anime fantasi kalau bos terakhirnya udah kalah, ceritanya langsung tamat. Tapi Frieren ini justru dimulai dari situ. Kita diajak ngeliat gimana Frieren yang umurnya panjang banget menghadapi kenyataan kalau dia awalnya dingin dan cuek. Dia ngeliat teman-temannya menua dan meninggal, tapi dia tetap sama. Ini bener-bener nunjukin gimana Frieren harus menghadapi kesepian dan penyesalan karena dia berumur panjang. Dari sini kita langsung diajak mikir, apa sih gunanya hidup lama kalau semua yang kita sayangi pergi? Fokus utama anime ini adalah perjalanan Frieren buat ngertiin arti hidup, kenangan, dan kematian dari sudut pandangnya yang umurnya panjang banget. Awalnya dia cuma peduli sama sihir dan hal-hal yang berkaitan sama sihir, dan gak peduli sama sekali sama hal lain. Tapi setelah Himmel meninggal, Frieren mulai sadar kalau kenangan itu adalah sesuatu yang berharga banget. Dia mulai kembali menyusuri perjalanan yang dulu dia lewati sama teman-temannya, seolah kembali mengingat memori itu. Dan perjalanan ini membuat dia pelan-pelan jadi lebih manusiawi, lebih hangat, dan mulai menghargai momen-momen kecil yang dulu diabaikan. Dalam perjalanannya, Frieren gak sendirian. Dia ketemu sama Perrin, seorang penyihir manusia yang yatim piatu, dan dulunya murid Heiter.
Frieren akhirnya mengambil Perrin sebagai muridnya. Dia mengajari Perrin sihir dan juga ngasih kasih sayang yang mungkin Perrin gak mungkin rasain sebelumnya. Frieren ngajarin Perrin buat jadi penyihir yang kuat dan juga ngajarin Perrin tentang nilai persahabatan. Terus ada juga Stark, seorang pendekar muda yang awalnya penakut tapi punya potensi besar banget. Stark ini murid Aizen. Hubungan antara mereka bertiga ini seru banget, kadang lucu, kadang bikin kita terharu. Frieren belajar tentang kasih sayang seorang ibu dari Perrin dan belajar tentang keberanian sejati dari Stark. Perrin dan Stark ini jadi jembatan buat Frieren biar bisa ngertiin emosi manusia yang rumit. Misalnya momen pas Perrin bete karena ulah Frieren, atau Stark yang panik tapi akhirnya berani. Itu semua ngajarin Frieren banyak hal yang gak pernah dia pelajari di ribuan tahun hidupnya. Hubungan mereka kayak keluarga baru yang gak terduga. Setiap bagian cerita di Frieren seringkali fokus ke perjalanan Frieren buat tepatin janji atau ngunjungin lagi lokasi penting dari masa lalunya bareng party pahlawan. Tapi yang bikin menarik adalah gimana setiap kunjungan ini bukan cuma sekedar buat nostalgia. Ini selalu membawa Frieren ke penemuan-penemuan baru tentang dirinya, tentang teman-temannya, dan tentang hubungan yang pernah dia punya. Misalnya, saat mereka mengunjungi desa yang pernah Himmel bantu, atau saat mereka ngelihat patung-patung pahlawan yang ternyata punya cerita di baliknya. Setiap detail kecil dari masa lalu Frieren yang kebuka, seolah ngasih arti baru buat kehidupannya yang panjang. Kenangan-kenangan ini bukan cuma bikin dia sedih, tapi juga bikin dia lebih semangat buat hidup di masa sekarang. Salah satu bagian cerita besar yang bikin Frieren makin seru adalah pas Frieren sama Perrin ikut ujian seleksi penyihir kelas 1. Bagian ini lumayan panjang, dan di sini kita ngelihat Frieren berinteraksi sama banyak penyihir lain dari berbagai latar belakang. Kita ngelihat betapa kuatnya Frieren dibanding penyihir-penyihir lain, dan juga gimana dia belajar hal-hal baru dari mereka. Bagian cerita ini juga nunjukin pertarungan sihir yang lebih sengit dan strategi yang lebih rumit, tanpa ngilangin esensi Slice of Life dan drama yang udah jadi ciri khas Frieren. Ini ngebuktiin kalau Frieren bisa ngasih aksi tanpa ngilangin identitasnya. Meskipun Frieren fokus ke perjalanan batin, bukan berarti gak ada konflik. Ada beberapa musuh iblis yang muncul dan nunjukin betapa kuatnya Frieren dan timnya. Tapi yang lebih menarik adalah konflik di dalam diri Frieren sendiri. Perang melawan waktu, melawan dirinya yang dulu cuek, dan perjuangannya buat jadi pribadi yang lebih hangat. Ini semua dikemas dengan sangat bagus, bikin kita sebagai penonton ikut ngerasain gimana Frieren berubah. Waktu dan kematian adalah tema paling utamanya. Gimana sih seseorang yang hidup lama ngelihat kehidupan dan kematian orang yang umurnya pendek? Bagaimana setiap momen jadi lebih berharga pas kita sadar ada batasnya. Anime ini ngajak kita buat mikir, kalau kita punya waktu gak terbatas, apakah kita bakal menghargai setiap detiknya? Kenangan dan penyesalan juga yang membuat Frieren nyesel banget sama waktu yang dia sia-siain. Anime ini ngulik pentingnya ngebangun kenangan dan mikirin masa lalu sebagai bagian dari proses kita jadi dewasa. Kenangan itu bukan beban, tapi justru jadi panduan buat hidup lebih baik di masa depan. Meskipun bukan keluarga sedara, hubungan antara Frieren, Perrin, dan Stark itu berkembang jadi deket banget. Anime ini nunjukin kalau persahabatan sejati bisa ditemuin di mana saja. Dan kalau keluarga itu bisa kebentuk lewat pengalaman bareng, gak peduli beda ras atau umur. Frieren harus beradaptasi sama perubahan dunia dan nerima kenyataan kalau dia harus terus maju, tapi tetap ngehargain masa lalu. Proses ini memang gak gampang, tapi penting banget buat dia jadi pribadi yang lebih baik. Frieren secara halus nyampein pesan buat ngehargain setiap momen dan setiap orang yang kita temui. Waktu itu aset yang berharga banget, dan kita nggak akan pernah tahu kapan perpisahan bakal datang. Anime ini ngingetin kita buat gak nunda-nunda untuk nunjukin kasih sayang, ngebangun kenangan, dan ngertiin orang lain. Ini semacam pengingat buat ngejalanin hidup seutuhnya, bukan cuma jadi penonton doang, tapi jadi orang yang ikut merasakan dan terlibat. Kalau kita terlalu fokus ke masa depan atau masa lalu, kita bisa kehilangan momen berharga itu. Sosok Frieren ini dapat pujian yang bagus banget dari banyak orang, baik kritikus maupun penggemar.
Sering banget disebut sebagai salah satu anime terbaik tahun 2023. Bahkan ada yang nganggap ini karya agung modern. Banyak yang muji ceritanya yang unik, pengembangan karakter yang dalam, visual yang cantik, dan musik yang bikin terharu. Anime ini sukses meraih banyak penghargaan dan jadi terkenal di seluruh dunia. Banyak streamer atau konten kreator lain yang juga ngerekomendasiin anime ini. Nunjukin kalau Frieren ini memang disukai banyak orang. Meskipun masih baru, Frieren ini udah jadi standar baru buat game fantasi. Karena fokusnya ke cerita yang lebih tenang dan bikin kita mikir. Mungkin nanti bakal banyak anime lain yang terinspirasi buat bikin cerita yang kayak gini. Gak cuman fokus ke aksi doang. Dan juga pengaruhnya ke budaya populer. Kelihatan dari banyaknya fan art, diskusi, dan cosplay yang muncul. Karakter Frieren, Perrin, dan Stark udah jadi ikon yang gampang dikenali. Dan untuk kelebihan anime ini, ceritanya itu unik dan dalam. Karena berani ngangkat tema setelah petualangan, yang jarang banget dieksplorasi, bikin ini jadi fresh banget. Dan juga perkembangan karakter yang indah, Frieren dari yang awalnya cuek jadi lebih peduli, itu perubahan berasa alami banget dan bikin kita terharu. Kita bener-bener ngeliat dia tumbuh dan belajar. Madhouse juga sukses banget bikin dunia yang indah dan hidup, dengan detail-detail yang luar biasa. Setiap adegan ini kayak lukisan. Tak lupa visual dan animasinya yang kelas atas, serta soundtrack yang bikin candu. Musiknya itu jembatan emosional yang sempurna, bikin kita makin nyambung sama ceritanya. Dan yang terakhir, pesan filosofis yang kuat, ngasih banyak ruang buat kita mikir tentang hidup dan waktu, bikin kita jadi pribadi yang lebih menghargai banyak hal. Sedangkan untuk kekurangan dari anime ini, ceritanya itu agak lambat. Buat penonton yang biasa sama anime action yang cepet, Frieren mungkin berasa lambat di beberapa bagian. Karena fokusnya ke introspeksi dan perjalanan, tapi justru disitulah kekuatan ceritanya. Serta kurangnya konflik besar yang sengit. Meskipun ada momen pertarungan, fokus utamanya bukan di konflik gede, yang mungkin kurang menarik buat penggemar genre action murni. Tapi kalau kamu nyari cerita yang dalam, ini justru poin plusnya. Sousou no Frieren ini bener-bener anime yang bagus banget menurut gua. Meskipun gue agak malu mengakuinya, gue sempat nangis pas nonton episode pertamanya. Pas Frieren bilang kalau waktu 10 tahun gak cukup buat mengenal Himmel. Gue sedih bukan karena Himmel mati, tapi gue lebih ngerti aja apa yang dirasain Frieren kalau waktu memang secepat itu. Sama halnya kayak gue yang dulunya masih kecil, masih sering dituntut sama orang tua. Sekarang sudah beranjak dewasa. Kadang sedih rasanya melihat orang tua yang usianya terus bertambah. Entah mungkin fisiknya yang makin melemah, keriput di wajahnya, atau bahkan uban yang semakin lebat. Hal itu yang langsung keinget sama gua setelah lihat Frieren nangis. Yang ngebuat gua akhirnya ikut nangis. Disitulah gue ngerasa ada kemiripan sama Frieren, yang sama-sama belum mengenal lebih jauh orang terdekat kita. Karena di umur gue yang udah 22 tahun, gue juga belum terlalu mengenal lebih dalam tentang orang tua gua. Yang gue rasa itu hal yang sama seperti Frieren, yang belum mengenal Himmel lebih jauh. Dan untuk kesan pertama gue nonton anime ini, rasanya kayak tenang dan santai gitu. Gue sangat enjoy sama ceritanya. Dan juga ada momen lucu yang bikin suasana hidup. Gue suka banget sih sama anime ini. Jadi, anime ini layak ditonton atau enggak? Jawabannya jelas, sangat layak banget ditonton. Kalau kalian nyari anime yang lebih dari sekedar hiburan visual, atau kalian pengen mikir dalam-dalam soal arti hidup, maka Sousou no Frieren ini pilihan yang sempurna. Ini masterpiece yang wajib ditonton oleh penggemar anime yang mencari kedalaman dan keindahan. Nah, itu dia review dalam dari gue buat Sousou no Frieren. Gimana pendapat kalian? Apa momen favorit kalian di anime ini? Atau perjalanan apa yang kalian ambil dari perjalanan Frieren? Tulis di kolom komentar. Oke, jadi itu dia review gue buat Sousou no Frieren. Dan mohon maaf jika ada yang kurang dari penyampaian gue. Serta kalau ada kritik atau saran bisa juga langsung komen di video ini. Jadi sekian dari gue Kaizi, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.